Itu dah tuh dibuka pintu langit, dia akan lihat yang namanya neraka kayak gimana, surga kayak gimana. Makanya ketika ruh keluar kemudian mata tuh ngelihat ke atas, karena dia ngelihat nih kemana nih baliknya ruh saya ini. Ketika dia melihat tempat kembalinya adalah surga, dia senang dengan kematiannya. Allah pun senang berjumpa dengan dia. Walaupun dia asalnya bunuh diri sekalipun, pas dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia takut ketemu sama Allah. Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Dia minta, balikin saya ya Allah. Allah bilang nggak ada lagi tempat kembali. Padahal segitunya dia bunuh diri, segitunya dia mau cari mati. Tapi begitu lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pengen balik lagi ke dunia, tapi sudah tidak lagi memungkinkan keadaannya. Itu sakaratul maut, sampai ruh kamu keluar. Kemudian ruh kamu ini dibawa, ruh ini dibawa sama malaikat-malaikat yang bawa nyawa, bukan yang nyabut tadi, lain lagi. Allah punya banyak pasukan, teman-teman. Bawa tuh ruh sama malaikat pembawa nyawa sampai di langit yang pertama. Ditanya, siapa? Kalau yang dibawa adalah ruh yang baik, dia akan jawab, ruhun thayyibah fi jasadin thayyib. Yang saya bawa adalah ruh yang baik keluar dari tubuh yang baik. Tubuhnya ikut ke bawah baik, walaupun jarang-jarang mandi misal, tetap aja tuh dianggap ruh yang baik kalau perbuatannya ini tadi perbuatan yang baik. Sepanjang dibawa nih, malaikat-malaikat nggak diem, doain dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah sayangi dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai kemudian orang yang bilang, kalau gitu balikin dulu ke jasadnya, kata malaikat pencabutnya yang jagain langit pertama. Kemudian ditaruhlah pelan-pelan di dekat kepada jasadnya. Dia lihat siapa aja yang datang, dia dengar, menjadi sangat-sangat sensitif pendengarannya. Orang di luar rumah lagi ngomongin dia, dia dengar. Orang di rumah berapa ngomongin dia, dia dengar. Menjadi sangat-sangat sensitif pendengarannya. Itu sebabnya kata Nabi Muhammad, jangan ngomong sesuatu yang buruk tentang mayit tersebut, karena dia bisa sedih. Bisa sedih, ya ampun, saya kira ini sayang sama saya tuh orang, ternyata dia syukurin kematian saya, ternyata dia nggak segitu senengnya sama saya. Anak-anak udah pada mulain rebut-rebutan warisan, padahal saya masih ada di sini. Sedih, sedih bener. Sebaliknya, kok dia liatin orang-orang pada yang, ya ampun ini orang baik, dia udah pergi aja, ya Allah, ini guru saya datang, wah ini teman-teman pengajian saya pada datang, pada sedih saya meninggal dunia. Itu dia seneng gitu kan. Anak-anaknya pada soleh, pada solehah, pada sibuk buat baca zikir, sibuk untuk menghadiahkan sesuatu buat dia gitu kan. Suaminya sedih hati gitu, dia seneng. Saudara sekalian, kalau orangnya itu orang nggak baik, cabut nyawa nih, malaikat bawa dia nih udah sebel aja nih. Ya Allah, laknat dia ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu ya Allah, kutuk dia ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu ya Allah, Allahumma la'anhu, terus kayak gitu tuh, dilaknat sama malaikat sambil dibawa nih, tapi sambil kesel gitu malaikatnya. Sampai ke langit yang pertama, man ma'ak, siapa yang kamu bawa? Ini yang saya sampaikan berdasar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus malaikat tersebut jawab, ruhun khabitha min jasadin khabith. Yang kami bawa adalah ruh yang buruk dari tubuh yang buruk. Walaupun rajin facial, walaupun skincare, walaupun kayak apa dijaga badannya, kalau udah amalannya jelek, perbuatannya jelek, mati su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik,
malaikat yang bawa bakalan bilang ruhun khabithah min jasadin khabith. Yang kami bawa adalah ruh yang jelek dari badan yang jelek juga. Lemparkan kepada pemiliknya. Oh, dilempar tuh dari atas, tambah lebih sakit lagi. Habis itu diliatin orang-orang yang lagi pada datengin jenazahnya. Ternyata keadaannya juga kayak gitu kan. Dia waktu hidupnya nyakitin ini, keselin ini. Begitu dia meninggal dunia, tangga-tangga pada datang. Alhamdulillah ya, mati juga dia. Ya ampun dah. Kita nggak ada yang komentar julid lagi nih mah kita, alhamdulillah. Suaminya udah mulai lirik-lirik aja sama yang datang siapa nih, atau bahkan lagi chat-chatan sama ceweknya. Gimana ya, udah beres, tinggal dikuburin doang nih. Ya Allah, ya Allah, sedih bener. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang seberuntung-beruntung orang, lahir dalam keadaan menangis, pulang dalam keadaan tertawa bahagia. Jangan sampai udahlah lahir dalam keadaan menangis, pulang dalam keadaan menangis yang lebih menyedihkan lagi, dan orang-orang di sekitar dalam keadaan tertawa. Na'udzubillah min dzalik. Kita lahir, kita nangis, orang di sekitar ketawa. Anak bayi lahir kan nangis, tapi kan orang di sekitarnya ketawa. Jangan sampai sebaliknya, saat kita meninggal dunia kitanya nangis, orang di sekitarnya pada ketawa. Iya bener. Jangan sampai kita meninggal dunia kitanya tetap kayak gitu juga, kitanya nangis, orang di sekitar ketawa. Justru sebaliknya, di saat meninggal dunia seharusnya orang di sekitar kita menangis sementara kita tertawa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, habis itu tuh seperti yang tadi saya ceritakan, kalau jenazah kita lagi dimandikan tuh ada yang diperlihatkan amal-amal ibadahnya. Itu terus aja tuh, sibuk tuh jenazah tuh, sibuk. Maksudnya saat-saat kayak gitu pun juga sibuk dia ngeliatin orang-orang siapa yang datang. Habis itu nanti pas dimandikan juga dia dibukakan pintu, liatin amal ibadahnya dia kayak apaan. Udah mulai sangat dekat sekali dengan pembalasan.